Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita udah selesai ulangan kemarin. Maka pada minggu ini kita memasuki bab yang baru, bab yang ketiga mengenai fluida statis. Nah, jadi di sini Ustazah akan menyampaikan materi yang meliputi fluida statis. Jadi bab fluida statis ini akan Ustazah sampaikan dalam 2 pertemuan. Berarti yang sekarang adalah pertemuan pertama. Kemudian di minggu selanjutnya pertemuan kedua masih bab mengenai fluida statis. Nah, jadi minggu berikutnya baru kita lakukan UH mengenai bab ini. Jadi bab fluida statis ini nggak panjang dan nggak sesusah bab pertama lah kalau dibandingkan sama bab yang sudah kita pelajari. Kan yang pertama yang beratnya, jadi ini pun materinya nggak terlalu susah dibandingkan dengan bab yang pertama. Jadi kita akan belajar fluida statis, mengenali apa itu fluida dan apa ini maksud dengan fluida statis. Jadi saya rasa ini materi yang baru, tapi dari segi judul aja baru, padahal isinya pun kita udah sering familiar juga lah, apalagi waktu di SMP juga pernah dipelajari. Kelihatan nih kan di sini tentang apa aja. Ada hukum Archimedes, hukum Pascal, dan tekanan hidrostatis. Jadi akan kita mulai pertemuan kali ini. Pertemuan yang pertama akan membahas mengenai fluida statis tentang bagian-bagian yang Ustazah sampaikan. Fluida statis. Jadi sebelum kita mempelajari mengenai fluida statis, kita kenali dulu apa yang dimaksud dengan fluida. Fluida merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan zat alir. Zat alir itu maksudnya adalah zat yang dapat mengalir. Jadi itu adalah arti dari fluida. Jadi sekarang kalau udah ketemu kata fluida, nah kita sudah tahu apa artinya. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Nah, seperti yang kita ketahui di bumi ini wujud zat ada 3 kan, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Nah, dari ketiga jenis zat tersebut, manakah yang dapat mengalir? Tentu jawabannya adalah zat cair dan gas. Nah, sesuai dengan namanya fluida statis, berarti kita akan mempelajari mengenai zat yang dapat mengalir berupa zat cair ataupun gas. Nah, karena namanya statis itu kan artinya diam. Jadi fluida statis itu adalah fluida atau mata pelajaran atau cabang ilmu yang mempelajari mengenai fluida yang tidak bergerak. Jadi nanti kita akan bahas mengenai zat cair ataupun gas, tapi dalam keadaan zat cair dan gasnya tidak bergerak. Nah, maka pembahasan ini dinamakan fluida statis. Gitu ya, mengenai pengantar tentang fluida statis. Dapat tahu ya, fluida itu apa dan fluida statis itu apa. Nah, jadi contoh dari fluida statis misalnya air dalam gelas, pokoknya dia diam gitu, nggak bergerak. Air yang dalam kolam renang, air di dalam kolam, air danau, dan sebagainya. Yang jelas kondisi zat cairnya dalam keadaan diam. Nah, pembahasan mengenai fluida statis yang akan kita pelajari kali ini meliputi tekanan hidrostatis, kemudian hukum pokok hidrostatika, hukum Pascal, dan yang terakhir adalah hukum Archimedes. Nah, mengenai apa-apa yang sudah sebutkan barusan ini, Antena udah pernah juga kan ketemu waktu di SMP. Nah, jadi kita pun masih akan melanjutkan pembelajaran itu ya dengan adanya penambahan beberapa bagian. Kita mulai yang pertama mengenai tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dimiliki oleh zat cair yang diam. Jadi kalau zat cair itu punya tekanan juga, khususnya itu dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Dari namanya aja kita udah tahu kan, hidro itu kan berarti zat cair ya, air kayak gitu. Statis berarti diam. Makanya definisi dari tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dimiliki oleh zat cair yang diam. Nah, misalnya kan ini kayak gambar yang di atas juga ada buah tabung yang berisikan air atau zat cair apalah itu. Nah, dia dalam keadaan diam, tidak bergerak. Misalnya ada ikan di dalamnya. Nah, tentu
ikan ini akan mendapatkan tekanan karena dia masih berada dalam kawasan si tekanan hidrostatis ini. Sama ketika seorang penyelam dia memasuki dasar laut atau semakin bergerak menuju bagian dalam, nah tentu tekanan yang dirasakannya juga akan semakin besar nantinya. Jadi ketika suatu benda berada dalam suatu zat cair yang diam, maka benda tersebut akan mendapatkan tekanan. Tekanannya dinamakan tekanan hidrostatis. Nah, seperti yang sudah sampaikan tadi, kalau penyelam semakin dalam semakin besar tekanannya, berarti di situ ada pengaruh dari kedalaman. Nah, tapi tekanan hidrostatis ini bukan cuma dipengaruhi oleh kedalaman aja, tapi juga dipengaruhi sama gravitasi suatu tempat dan massa jenis zat cairnya. Oleh karena itu, besarnya tekanan hidrostatis dapat dihitung dengan rumus pH sama dengan rho G H. Ya, P ini kan simbol tekanan. Nah, H ini dikasih indeks supaya membedakan antara tekanan zat padat dan zat cair. Jadi kalau ada indeks H di sini itu menyatakan tekanan hidrostatis. Satuan tekanan masih sama, Newton per meter kuadrat atau lebih dikenal dengan Pascal atau PA. Rho. Nah, Rho adalah massa jenis zat cair. Satuan internasionalnya adalah kilogram per meter kubik. G percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. H ketinggian suatu titik dari permukaan fluida. Jadi yang H ini adalah suatu ketinggian yang diukur dari permukaan zat cair ke titik yang ditanyakan tekanannya. Jadi jangan sampai salah acuan. Yang dimaksud dengan H acuannya dari permukaan zat cair ke titik yang ditanyakan, bukan dari dasar. Bukan dari dasar wadahnya. Oke. Jadi ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya tekanan hidrostatis. Dan di sini ada massa jenis ya. Satuan dalam SI, kilogram per meter kubik. Jadi kalau ada massa jenis yang satuannya masih dalam gram per sentimeter kubik, maka kita harus mengubahnya ke dalam satuan kilogram per meter kubik. Caranya tinggal dikalikan 1000. Nah, itu dia mengenai tekanan hidrostatis. Bumi yang kita tempati ini dikelilingi oleh lapisan udara. Ini dinamakan dengan atmosfer. Pada setiap atmosfer bekerja gaya gravitasi bumi. Sehingga udara pada bagian atmosfer memberikan tekanan terhadap benda-benda di permukaan bumi. Nah, tekanan yang diberikan oleh komponen-komponen udara tersebut dinamakan dengan tekanan udara atau tekanan atmosfer. Jadi itu yang dimaksud dengan tekanan atmosfer. Besarnya tekanan udara di permukaan bumi dapat berbeda-beda, tergantung pada ketinggian suatu tempat di permukaan bumi. Semakin rendah tempat tersebut dari permukaan bumi, maka tekanan udaranya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin tinggi suatu tempat di permukaan bumi, semakin kecil tekanan semakin kecil tekanan atmosfernya. Tekanan atmosfer dapat mempengaruhi tekanan pada kedalaman tertentu pada zat cair, karena tekanan atmosfer yang menekan permukaan zat cair akan menambah besar tekanan dalam zat cair. Besarnya tekanan pada kedalaman tertentu dalam zat cair apabila dipengaruhi oleh tekanan atmosfer dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut ini. Nah, jadi ini mirip ya gambarnya nih sama tekanan hidrostatis tadi. Tapi kalau kita membahas mengenai tekanan hidrostatis itu hanya meliputi tekanan yang diberikan oleh zat cair itu. Sementara kalau zat cairnya dalam keadaan terbuka, tentu tekanannya akan bertambah lagi. Yang dirasakan oleh benda atau suatu titik yang ditanyakan. Selain titik tersebut merasakan tekanan hidrostatis, titik tersebut juga merasakan tekanan atmosfer yang berasal dari udara. Jadi ada tekanan total atau tekanan mutlak yang dirasakan oleh suatu titik yang ditanyakan. Nah, tekanan mutlaknya disimbolkan dengan PT. Berarti kan kalau tekanan total berarti ada PO tambah P. Nah, PO ini adalah tekanan udara. Tekanan atmosfer yang besarnya 1 atm atau 76 cm Hg atau 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal atau seringnya cukup 10 pangkat 5 Pascal aja. Nah, jadi dalam rumus kita pakainya ini ya, 10 pangkat 5 Pascal. Ini kesetaraannya nih.
satu atm sama dengan berapa sentimeter Hg sama dengan berapa Pascal. Nah, jadi kayak misalnya ikan tadi nih kan, dia kan berada dalam zat cair dalam wadah. Kemudian wadahnya terbuka, berarti ikan ini mendapatkan dua tekanan sekaligus, yaitu tekanan hidrostatis dan tekanan atmosfer yang berasal dari udara luar. Nah, total tekanan ini dinamakan dengan tekanan mutlak ya, PO tekanan atmosfer, yang rho G H berarti tekanan hidrostatis. Nah, itu dia pembahasan mengenai tekanan hidrostatis. Yang kedua, hukum pokok hidrostatiska. Hukum pokok hidrostatiska menyatakan bahwa setiap titik yang memiliki ketinggian yang sama yang terletak pada bidang datar akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Nah, ini gambarnya ada sebuah bejana berhubungan yang bentuknya berbeda-beda, kelihatan kan? Nah, dia ini kan terletak di bidang datar, alasnya ini kan datar nih. Kemudian diisi sama cairan. Ternyata diperoleh ketinggian zat cair yang sama pada setiap pipa. Kalau kita ambil titik di sini A, B, C, D, kan mereka segaris tuh kan, setitik. Nah, maksudnya ketinggiannya sama kayak gitu kan. Jadi menurut hukum pokok hidrostatiska, titik A, titik B, titik C, dan D itu memiliki tekanan yang sama. Ini dia keterangannya ya. Titik A, B, C, D memiliki ketinggian yang sama yang diukur dari dasar bejana, sehingga keempat titik tersebut memiliki besar tekanan hidrostatis yang sama. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah pipa berbentuk U. Kemudian pada pipa tersebut diisi dua zat cair yang tidak dapat menyatu seperti air dan minyak. Yang biru gambar air, yang kuning untuk minyak. Ternyata setelah diisi ada perbedaan ketinggian zat cair pada kedua kaki yang berisikan air dan juga minyak. Nah, berdasarkan hukum pokok hidrostatis, kita ketahui bahwa di titik A dan titik B itu besar tekanannya sama kan. Jadi kan yang titik B ini kan bidang batas nih antara minyak sama air. Nah, kita buat titik nih di B. Kemudian kita buat garis lurus ke sampingnya sehingga menyentuh pipa yang di sebelahnya, sehingga titik A dan B ini sejajar gitu. Nah, jadi kita membuat garisnya itu bukan sembarang aja ya, tapi pada titik pertemuan antara kedua cairan di situ, kita tarik garis ke sampingnya. Nah, berdasarkan hukum pokok hidrostatis kan dibilangnya tuh titik yang ketinggiannya sama, tekanannya sama. Maka di sini PA sama dengan PB. Nah, PA ini kan tekanan hidrostatis, kita jabarkan menjadi rho G H, yang mana rho-nya kan ini cairannya beda, maka ini jadi rho A, G-nya tetap, hanya HA. HA itu ketinggian A diukur dari bidang batas yang kita buat tadi ke permukaan cairan tersebut. Nah, ini dia HA. Di sampingnya kita jabarkan juga menjadi rho B kali G kali HB. Begitu pula penjabarannya, rho-nya rho B berarti rho minyak di sini kan, hanya HB, ketinggian minyak yang diukur dari garis putus-putus AB yang kita buat tadi. Nah, sehingga berdasarkan hukum pokok tersebut kita peroleh rumus baru yang bisa digunakan untuk menentukan massa jenis ataupun ketinggian zat cair pada pipa U, dan kedua zat cairnya tidak dapat bersatu. Ini rumusnya ya. Rho A kali HA sama dengan rho B kali HB, yang mana H diukur dari bidang batas kedua zat cair. Yang ketiga, hukum Pascal. Anda pernah ketemu di SMP kan? Hukum Pascal bilang bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ini mirip pipa U juga, dan dia tertutup, yang hitam ini penutupnya, ini terperangkaplah zat cair di dalamnya. Kemudian jika pada pipa yang sebelah kiri ini diberikan gaya, maka gaya yang bekerja pada suatu luas permukaan menghasilkan tekanan kan, rumus tekanan zat kan F per A. Nah, jadi konsepnya juga sama seperti itu. Gaya ini dikerjakan pada suatu luas penampang tertentu sehingga menghasilkan tekanan. Nanti tekanan itu akan diteruskan kepada zat cair di dalamnya. Sehingga nanti kata Pascal, tekanan yang dirasakan oleh zat cair itu
teruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi menekan terus sampai ke pipa sebelahnya. Nah, ketika di pipa sebelahnya kan luas penampangnya beda, sehingga gaya yang dirasakannya pun akan berbeda, tapi tetap mengikuti hukum pokok tadi, P1 sama dengan P2 kan nih, sejajar kan sama tekanannya. Maka menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini adalah rumusan hukum Pascal. F adalah gaya, A adalah luas penampang. Biasanya luas penampang ini lingkaran VR kuadrat, jadi diingat rumus lingkarannya. Terus bagian terakhir mengenai hukum Archimedes. Archimedes bilang bahwa benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas. Jadi gaya ke atas itu artinya gaya yang arahnya ke atas, yang besarnya sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Nah, jadi gaya ke atas yang disinggung sama Archimedes tadi itu dikenal juga dengan istilah gaya apung atau gaya Archimedes. Nah, jadi di sini kan ada nih sebuah batu yang ditimbang di udara pakai neraca pegas untuk mendapatkan berapa ukuran beratnya, didapatlah angka 0,67 Newton berat si batu nih kan. Terus dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan zat cair, diukur lagi berapa beratnya, ternyata diperoleh angka 0,4. Maka beratnya akan terasa lebih apa nih? Akan lebih ringan. Karena apa? Karena ketika dia dimasukkan ke dalam zat cair, maka ada suatu gaya yang arahnya ke atas yang akan mendorong benda tersebut. Itulah yang membuat berat benda semakin berkurang. Karena istilahnya kan ada yang mendorong tuh dari bawah. Tentu nanti kita mengangkat ini, neraca pegasnya akan lebih ringan terasanya kan. Itu adalah pengaruh dari gaya ke atas. Berapa selisihnya? Dari 0,67 ke 0,4. Itulah besarnya gaya ke atas yang dimaksud pada hukum tadi. Paham mengenai gaya Archimedes? Jadi misalnya kita mengangkat benda di udara nih, kita misalnya gendong temannya atau adiknya di udara berarti 20 kg berarti 200 Newton gitu kan. Kemudian dalam air kita gendong juga pasti akan terasa lebih ringan. Nah, sama ketika kita menghentakkan kaki dalam kolam renang gitu kan, pasti badan kita akan lebih cepat melambungnya ketika dibandingkan dengan kita menghentakkan kaki di udara. Nah, itu karena ada pengaruh gaya ke atas atau gaya Archimedes, dan itu hanya berlaku ketika benda berada dalam zat cair. Nah, selisih berat benda ketika berada di udara dan di air dikenal dengan istilah gaya apung atau gaya ke atas atau gaya Archimedes. Ini yang saya bilang tadi. Nah, besarnya gaya apung itu disimbolkan sama FA. Tentu karena dia selisih tadi kan, selisih antara berat benda di udara dan di dalam zat cair, maka rumusnya dapat dipakai WU kurang WF, yang mana WU adalah berat benda di udara, WF adalah berat benda dalam suatu fluida. Jadi fluida di sini kan disimbolkan sama F. Fluidanya bisa air, bisa minyak atau apapun zat cairnya. Jadi satuannya karena ini gaya adalah Newton, berat pun Newton. Udah setara kan? Nah, ada lagi rumus yang dipakai untuk menentukan gaya apung, yaitu FA sama dengan rho F kali G kali VBF. Yang mana rho F adalah massa jenis fluida, satuan internasional kilogram per meter kubik. VBF adalah volume benda yang tercelup. Ini saya kasih warna berbeda biar nggak keliru menggunakan rumus ini gaya apung. V yang dimaksud adalah volume benda yang tercelup saja. Jadi yang tercelup itu kan bisa seluruhnya, bisa setengah, bisa seberapa bagian. Pokoknya yang kita gunakan ketika pakai rumus ini adalah volume benda yang tercelup aja. Nah, jadi ketika kita membahas mengenai hukum Archimedes ataupun fluida ini, jangan dilupakan rumus massa jenis ya. Rho sama dengan M per V. Karena nanti dalam soal kalau misalnya kita ada butuh sesuatu yang berkaitan sama massa jenis, maka kita harus tahu ini rumusnya. Ya, M per V. Terus di bawahnya juga ada contoh soal. Ada 5 contoh soal. Ini akan saya bahas di video berikutnya. Soal yang pertama, sebuah benda melayang di dalam bejana yang berisi air. Berarti kan dari soal ini fluidanya adalah air.
tekanan hidrostatis yang dialami benda tersebut sebesar 1500 Pascal. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10, maka kedalaman benda tersebut dari permukaan air adalah. Nah, kalau gitu soal yang nomor 1 ini konsepnya adalah tentang tekanan hidrostatis. Yang 1500 ini yang pH-nya kan tekanannya. Kemudian ini rho air. Dan ini G-nya. Terus dia menanyakan kedalaman, berarti dia menanyakan berapa nilai H. Jadi kita selesaikan dengan menggunakan rumus tekanan hidrostatis. pH ini kan tekanan hidrostatis, tadi besarnya 1500 Pascal. Itu udah SI kan, Pascal. Rho-nya juga harus pakai satuan SI, kilogram per meter kubik. Berarti rho-nya 1000, G-nya kalau nggak dibilang ya 10, dan ditanyakan H. Nah, berarti kita coret ya. Ini nolnya 2, coret juga nolnya 2. Maka H sama dengan 15 per 100 atau 0,15 meter atau sama juga dengan 15 cm. Jadi kalau ini dia permukaannya kan, ini air, gelas atau bejana yang berisi air, berarti 15 cm itu dari permukaannya, dari sini sampai sini ya. Jadi inilah yang 15 cm. Soal kedua, nah ini udah kelihatan kan bahwa ini adalah pipa berbentuk U. Jadi konsepnya adalah pipa U. Jadi setiap ada gambar ada soal yang ada gambar pipa U, berarti langsung pakai konsep yang pipa U. Dari sini diketahui ada dua buah cairan kan yang tidak saling bercampur, yaitu cairan A dan cairan B. Diketahui bahwa massa jenis yang cairan B sebesar 0,92 gram per cm kubik. Maka massa jenis selarutan A, ini A nih, afwan salah ketik Ustazah. Jadi ini tanyakan berapakah massa jenis selarutan A, yang ini, yang hitam ini. Diketahui tinggi cairan A 6 cm dan tinggi cairan B 10 cm yang diukur dari bidang batas. Jadi kita menentukan ketinggiannya itu dari bidang batasnya. Nah, jadi kan di sini kan mereka nggak ketemu nih, nggak bercampur di titik yang ini. Nah, dari situ tuh kita buat garis putus-putus ke sampingnya sehingga menyentuh kaki pipa U yang satunya lagi. Nah, jadi garis putus-putus yang kita buat inilah sebagai acuannya. Acuan untuk untuk bisa mengetahui yang mana 6 itu, yang mana 10. Jadi acuannya selalu dari sini ya, dari bidang batas antara kedua cairan. Nah, berarti ini tingginya 10, dari sini ke sini itu tingginya 6. Karena dia pipa U, berarti konsepnya kan, kalau kita mau buat rumus, rho H kali HA sama dengan rho B kali HB. Nah, kalau menggunakan rumus ini, itu nggak masalah kalau satuan itu nggak satuan internasional. Jadi nggak apa-apa kalau rho-nya itu masih dalam satuan gram per cm kubik. Jadi nggak harus dalam kilogram per meter kubik. Begitupun H-nya. Kalau di sini kan memang wajib nih, satuannya meter, karena kan satuannya tekanan ini kan Pascal, SI, maka tuh pun embel-embelnya harus SI semua. Nah, kalau yang di sini nggak apa-apa kalau rho sama H-nya bukan dalam satuan internasional. Kenapa? Karena kan nanti bisa dicoret satuan-satuannya kan, jadi nggak masalah. Dah, kalau gitu kita langsung aja menyelesaikan. Massa jenis cairan A kan yang ditanyakan, ini dia rho A, HA-nya 6 cm, nggak apa-apa buat aja 6. Yang rho B-nya 0,92 per 100 ya, kali HB-nya 10. Nah, kalau gitu ada yang bisa kita coret. Berarti ini 0. Terus bagi berapa ya? Bagi 6 bisa nggak ini? 6 nggak bisa ya. Kalau bagi 3, 6 bagi 3 bisa. Ini bagi 3 nggak bisa. Berarti sampai sini kita lanjutin aja lagi, karena nggak bisa dicoret. Jadi jadinya 60 rho A sama dengan 92 kan? Rho A sama dengan 92 per 60. Bagi-bagi 2 aja lah ya. Berarti ini 48. Kok 48? 46. 46 per 30. Ya. 46 per 30, ternyata masih bisa ya. Bagi 2 lagi, 23 per 15. Berapakah nih desimalnya?
23/15 sekitar berapa nih Tholibat? 23/15 itu 1,80 80 ya 80 bagi 15 berapa? Kalau 6 90 ya 56 mungkin ya. Sekian-sekian satuannya gram per sentimeter 3. Betul nggak nih apanya hasil perhitungan saja? Yang ketiga dari buku nih halaman nomor 27. Pengisap masukan dari sebuah mesin pengepres hidrolik memiliki diameter 20 mm dan penghisap keluaran memiliki diameter 10 mm. Sebuah gaya masukan 10 Newton akan menghasilkan gaya keluaran sebesar. Nah, kalau yang ini adalah konsepnya tentang hukum Pascal. Kayak soal di atasnya ini kan biasanya ada F1, F2 kayak gitu kan di rumusannya. Kalau di soal nomor 27 ini dia menyebutkannya dengan istilah masukan dan keluaran. Berarti ini kan yang masukan, yang si 20 ini sebagai A1 lah kan. Kok A diameter, berarti D1, ya kan? Kemudian yang 10 ini sebagai D2. Sebuah gaya masukan berarti ini adalah F1, ditanyakannya F2. Nah, jadi kita selesaikan dengan hukum Pascal. Ini dia kan rumus hukum Pascalnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya tadi 10. A1, nah dia kan bilang diameter. Berarti yang dimaksud luas ini adalah luas lingkaran. Apa luas lingkaran? Luas lingkaran adalah VR kuadrat. Ini kan. Tapi kalau dia diketahui dalam D, berarti menjadi 1/4 VD kuadrat, ya kan? Karena R ini kan berasal dari setengah D. Setengah D kuadrat kan jadinya 1/4 D kuadrat. Gitu. Jadi kita masukin di sini rumusnya 1/4 V berapa D1 tadi? Dari soal dibilang bahwa D1-nya 20, berarti 20 kuadrat. Jadi walaupun di sini satuan D-nya dalam milimeter nggak apa-apa, karena nanti kan bakal dicoret sama yang di sebelahnya. Terus F2 yang ditanyainnya kan, F2 per A-nya juga 1/4 V, tadi D-nya berapa? 10 ya, berarti ini 10 kuadrat. Nah kan, habis itu kan nanti ini kan milimeter-milimeter ini bisa dicoret. Tapi selain itu juga bisa kita coret yang 1/4 V-nya. Jadinya di sini 10 per, ini kalau kuadrat nggak boleh ya kita coret, karena kalau mau menghilangkan kuadrat itu pakai akar. Nah, jadi kalau ini nggak usah dicoret, biarin aja. Dijabarin aja maksudnya. Jadi 20 tuh 400. Yang ini F2 per ini 100. Nah, matematikanya lagi, coretlah ini sama ini kan. Tinggal 10/4. Maka F2-nya 2,5 Newton. Keempat, ini nomor 59 dari buku. Sebuah benda di udara beratnya 100 Newton dan volume bendanya 2000 cm3. Jika massa jenis minyak 800 gram per cm3 dan G-nya 10, berapakah berat benda itu di dalam minyak? Nah, kalau soal ini kan ada tuh waktu yang di hukum Archimedes ada kan membahas mengenai berat benda ketika di udara dan di dalam suatu fluida. Jadi karena soal ini udah cerita mengenai benda yang beratnya ada satu di udara, satunya di minyak, maka konsep yang kita gunakan pada nomor 59 ini adalah tentang hukum Archimedes. Kita buatlah, berarti ini di udara ini menjadi WU kan. Ini volume benda, berarti volumenya ketika di udara juga kan. Terus massa jenis minyak, berarti ini rho minyak, dan ini G. Ditanyakan berapa berat benda dalam minyak. Berarti dia menanyakan WF, ya kan, W di fluida. Fluida yang dimaksud adalah minyak. Jadi kan kalau ada pertanyaan berapa berat dalam fluida kayak gitu kan, berarti ini adalah konsep dari Archimedes. Nah, kalau ditanyakan berapa berat benda dalam suatu fluida, berarti itu melibatkan gaya apung. Nah, jadi di soal ini kan gaya apungnya belum tahu. Jadi kita harus hitung dulu gaya apung, karena kan nanti rumusnya gini kan. FA sama dengan WU kurang WF kan. Nah, WF inilah yang ditanyakan. Ini WF nya ditanyakan. Sementara WU-nya udah tahu kan, ini 100 nih. Nah,
Berarti WF yang ditanyakan. FA tuh yang belum ada, makanya FA harus kita hitung dulu. Rumus FA tuh kan FA sama dengan rho F kali G kali V BF. Nah, sekarang kan fluidanya di sini adalah minyak yang massa jenisnya 0,8. Ketika kita masukkan ke rumus ini, F ini kan satuannya Newton. Apakah gram per cm kubik itu sudah satuan internasional? Belum kan? Jadi harus kita ubah. 0,8 gram per cm kubik ini harus kita jadikan ke dalam bentuk kilogram per meter kubik. Caranya gimana? Caranya dikalikan 1000. Itu cara cepatnya ya. 0,8 dikali 1000 jadinya 800 kan? Nah, jadi gitu ya caranya ngubah gram per cm kubik ke kilogram per meter kubik kali 1000. Nah, kembali ke sini. Berarti rho F-nya fluidanya minyak kan tadi 800. G-nya 10. VBF adalah volume benda yang tercelup. Nah, dibilangnya di sini benda di udara beratnya 100 Newton, volumenya sekian. Terus dimasukin ke dalam minyak, berapakah beratnya sekarang? Nah, berarti kan soal ini bilang nggak ada bilang mau seberapa bagian yang dimasukkan ke minyak, nggak ada dibilangin kan setengah bagian aja atau berapa bagian aja. Berarti kalau nggak ada dibilang kayak gitu, berarti seluruh bendanya tercelup ke dalam minyak. Kalau gitu, VBF ini kan berapa volume benda yang tercelup kan? Jadi kalau nggak dibilang tadi kan berarti dianggap seluruhnya tercelup. Artinya VBF itu sama dengan volume benda, yaitu yang 2000 cm kubik gitu. Nah, berarti VBF-nya kita masukin 2000. Tapi ini belum SI kan, belum ke meter. Berarti cm kubik ke meter dibagi, berarti ini dibagi 1 juta kan, karena 2 tangga naiknya tuh 2 3 1 2 3. Habis itu coret ini 2000, 03 coret kan. Ini 03 coret juga. Berarti tinggal 8 kali 2 16 Newton. Nah, balik kita ke rumus ini lagi. Berarti FA-nya 16. Maka berapa WF-nya? Berarti 100 kurang 16 84 Newton. Jadi jawabannya yang D. Contoh soal yang terakhir, sebuah benda ditimbang di udara dengan menggunakan neraca pegas beratnya 50 Newton. Kemudian benda tersebut ditimbang sambil dicelupkan seluruhnya ke dalam air dalam sebuah wadah. Beratnya menjadi 40 Newton. Ngerti kan apanya keterangan sampai ini? Nanti mula-mula kalau di udara kayak ditimbang biasa lah, itu beratnya 50. Kemudian benda tadi dicelupkan ke dalam air seluruhnya, maka terukur beratnya menjadi 40 Newton, menjadi lebih ringan gitu kan. Apabila massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan G-nya 10, pertanyaannya berapa besar gaya ke atas dan massa jenis benda tersebut. Berarti pertanyaannya ada dua kan, ada FA sama rho B. Nah, karena ini ada membahas mengenai gaya ke atas, maka konsepnya masih tentang hukum Archimedes. Ini soal yang tadi setelah saya pindahkan ke dalam bentuk diketahui dan ditanyanya. Nah, kita mulai lagi menghitung apa yang ditanya. FA. Rumus FA kan ada dua, ya kan? Ada WU kurang WF, ada juga rumus FA yang rho F kali G kali VBF. Nah, dari apa yang diketahui ini, mana rumus yang bisa kita pakai? Yaitu yang atas, ya kan? WU kurang WF, kan tadi bilang di sini WU-nya 50, WF-nya 40. Berarti jawabannya 10 Newton. Dan dapat kita yang FA. Sekarang rho B lagi massa jenis benda. Nah, sekarang kita mau hitung lagi rho B. Coba kita kaitkan, karena di sini sudah ada FA-nya. Kita kaitkan ke rumus FA ini. Tadi kan FA-nya berapa? 10. Rho F-nya 1000. G-nya 10. VBF-nya kan artinya volume benda yang tercelup, dan di soal tadi dibilang bahwa dia tercelup seluruhnya. Kalau dia tercelup seluruhnya, berarti volume benda yang tercelup sama dengan volume benda itu. Gitu kan? Berarti kita buat aja di sini VB-nya dengan VBF-nya dengan VB. Kalau dicoret, maka dapatlah VB-nya sama dengan 1/1000.
1000 meter kubik, ya kan? Dan dapat kita VB-nya, sementara tujuan kita ini kan cara menghitung rho B. Makanya diingat lagi rumus massa jenis. Rumus massa jenis itu kan rho sama dengan M per V. Karena pertanyaannya rho B, maka M-nya MB, V-nya pun harus VB. Jadi harus cocok mereka semua. Nah, VB-nya kan udah dapat nih, yang ini tadi kan yang 1/1000. Nih. Sekarang MB-nya lagi, berapakah massa benda? Coba lihat dari apa yang diketahui. Dari mana kita bisa peroleh massa benda? Nah, kalau kita mau mengetahui massa benda, kita itu mendapatkannya dari WU. Karena kan rumus W itu adalah M kali G. Kenapa nggak ini, Zah? Gitu kan, karena kalau yang ini tibanya massa semu nanti. Karena yang massa sebenarnya yang inilah kan, massanya ketika dia berada di udara. Nah, jadi setiap kita ingin mendapatkan MB atau massa benda, gunakanlah WU, jangan gunakan WF. Oke? Berarti W-nya 50, M-nya nggak tahu, G-nya 10. Maka dapatlah M-nya 5 kg. Dan dapat 5, masukin di sini. Berarti 5/1/1000 dapatnya 5000 kg per meter kubik. Jadi dapat kita jawabannya ya, FA udah 10, rho B juga udah 5000. Nah, jadi gitu cara menggunakan rumus-rumus pada hukum Archimedes. Jangan lupa rumus massa jenis ini ya. Rho sama dengan M per V jika dia diperlukan. Demikian dulu pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai fluida statis. Jadi insya Allah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami. Semoga dapat mengerjakan latihannya juga dengan baik. Demikian dulu dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.